Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Rinaldi dari R6O ingin menjelaskan tentang aspek ergonomik. Aspek ergonomik terdapat beberapa macam, yaitu pengukuran dan antropometrik, aspek ergonomik dari stasiun kerja, pencahayaan, gangguan suara, kesehatan, dan keamanan kerja. Pengukuran dan antropometrik. Antropometrik adalah suatu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalnya tinggi badan dan jangkauan badan. Ilmu ini biasa digunakan untuk merancang stasiun kerja agar nyaman, akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan dalam menentukan standarisasi stasiun kerja, karena antara wanita dan laki-laki memiliki jangkauan, kenyamanan, penglihatan, dan lain sebagainya yang berbeda. Perancang harus berhati-hati dalam menentukan angka yang digunakan sebagai dasar perancangannya. Stasiun kerja dalam hal ini adalah sistem komputer yang digunakan oleh seseorang, termasuk mebel yang digunakan. Haider dari Australia mengamati melalui simulatif menunjukkan bahwa semakin lama orang bekerja di depan komputer, maka ia akan mendapat miopia semakin besar. Laubli dari Switzerland mengatakan bahwa adanya berbagai keluhan pada mata seperti iritasi dan ketegangan mata yang makin hari makin bertambah. Ergonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, ergon dan normos. Ergon berarti kerja dan normos berarti aturan, kaidah atau prinsip. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Ini adalah aspek ergonomik dari stasiun kerja. Selanjutnya, 4 aspek dasar yang berhubungan dengan ergonomik yang berhubungan dengan fungsi penggunaan stasiun kerja, yaitu berhubungan dengan lingkungan kerja, di mana stasiun kerja diletakkan, di mana stasiun kerja dimanfaatkan, bagaimana kondisi lingkungan kerjanya, berhubungan dengan durasi kerja, berapa lama stasiun kerja tersebut digunakan, berhubungan dengan fokus pada tipe pekerjaan, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik, berhubungan dengan beban psikolog yang dihadapi selama bekerja, apakah pekerjaan itu membosankan, apakah pekerjaan itu mampu memberikan tantangan, dan yang terakhir adalah apakah pekerjaan itu mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja. Aspek-aspek di atas merupakan dasar evaluasi 4 aspek isu kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan menggunakan bantuan stasiun kerja. Aspek tersebut meliputi: yang pertama, beban visual, yaitu berhubungan dengan penggunaan mata. Beban otot berhubungan dengan ketegangan otot persendian pada tempat-tempat tertentu seperti suku, leher, jari, dan lain sebagainya. 3. Beban postur berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk mempertahankan posisi tegak selama seseorang duduk di kursi. Dan yang terakhir, beban tekanan emosi berhubungan dengan psikolog, penggunaan seperti rasa, cemas, depresi, bosan, dan lainnya. Ini adalah aspek ergonomik dari stasiun kerja. Nah, ini adalah contoh ergonomik di mana ada seseorang sedang berinteraksi dengan layar komputer dan jarak mata pandangan dengan layar yaitu sekitar 46-47 cm. Nah, di sebelah kanan ini terdapat cara yang benar maupun yang salah dalam penggunaan ergonomik.
faktor-faktor yang berhubungan dengan kenyamanan fisik. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, keluhan. Kelelahan visual, iritasi mata, kekaburan pandangan. Penyebab pencahayaannya yang tidak memadai, kilau dan pantulan cahaya, definisi karakter yang jelek. Penyelesaian. Jagalah tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai 700 lux, tempatkan layar tampilan sejajar dengan jendela, dan pakailah pelindung kilau jika diperlukan, serta kendalikan adanya kilau dan pantulan. Gunakan filter yang memperkuat kontras, atur kecerahan dan kontras karakternya. Dua, keluhan. Rasa pegal di pinggang dan punggung. Penyebabnya, kursi yang tidak memadai, ruangan kaki yang sempit. Penyelesaiannya, sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung, dan yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Sertakan meja yang memadai sehingga kaki dapat bergerak dengan bebas. 3. Keluhan, leher, bahu, dan lengan. Penyebabnya, tinggi meja yang tidak memadai. Penyelesaiannya, sediakan meja yang kerja yang tingginya dapat diatur dengan memungkinkan operator untuk mengatur ketinggian layar, tampilan, dan papan ketik. 4. Keluhan, pergelangan tangan. Penyebabnya, sudut telapak tangan yang jelek, terlalu banyak mengetik. Penyelesaiannya, aturlah kecepatan pengetikan sesuai dengan prinsip analisis waktu dan gerakan, serta berhentilah secara periodis dan dari pekerjaan mengetik. Nah, ini adalah contoh posisi penggunaan komputer yang ideal. Kepala tidak menunduk, posisi bahu yang santai, dan dapat dilihat selanjutnya. Di sini ada kaki pada bantalan kaki. Nah, selanjutnya pencahayaan. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan tempat layar tampilan diletakkan adalah untuk mencegah berbagai keluhan bagi mata. Di antaranya adalah menghindari penggunaan dari cahaya terang langsung atau pantulannya, memperoleh keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna. Menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Sumber cahaya yang terdapat dalam ruangan yang mengenai layar tampilan dapat berupa cahaya langsung yang berasal dari matahari yang masuk melalui jendela atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi langit-langit di rumah, lantai rumah, dan lain sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan untuk mengendalikan cahaya yang berasal dari berbagai sumber. Di atas adalah perancangan lighting fixture dalam arti arah pencahayaan dan kuat cahaya yang dihasilkan. Penutup jendela, penempatan lighting fixture dan jendela relatif terhadap stasiun kerja. Faktor refleksi dari material yang ada di ruangan stasiun kerja. Secara garis besar, pencahayaan ruang stasiun kerja perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Jika mungkin, tempatkan peralatan atau sumber cahaya sedemikian rupa sehingga kilau atau pantulan cahaya pada layar dapat diminimalkan. Jika ruangan yang dipakai ada jendelanya, gunakan penutup jendela yang mampu mengendalikan banyak cahaya matahari yang masuk pada ruang tersebut. Tempatkan layar tampilan sedemikian rupa sehingga kilauan yang disebabkan karena sumber cahaya di atas kepala dapat dihindarkan. Hindarkanlah menggunakan sumber cahaya yang sangat terang, khususnya yang langsung masuk ke dalam bidang pandang mata Anda. Gunakan cahaya yang tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan yang merupakan pantulan dari suatu sumber cahaya. Nah, ini adalah gangguan suara lingkungan.
lingkungan, suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Tetapi interaksi antara suara dengan kinerja seseorang seringkali menjadi sangat kompleks untuk dipahami. Kesehatan dan keamanan kerja. Indera yang sangat bekerja keras ketika kita menggunakan stasiun kerja adalah mata. Sehingga dengan cara apapun kita harus dapat menghindari berbagai keluhan yang timbul pada mata kita. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kesehatan mata kita dengan cara istirahat mata dengan melihat pandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Jagalah agar kacamata jika memakai lensa kontak dan layar tampilan agar selalu bersih. Periksalah mata ke ahli mata secara teratur. Jika mungkin, pakailah kacamata yang khusus dirancang untuk digunakan bekerja dengan layar komputer. Nah, di sini adalah kebiasaan dalam bekerja. Bekerja dalam keadaan santai, mungkin dalam posisi yang benar, mengubah posisi duduk Anda untuk mencegah kelelahan otot, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot, dan melakukanlah olahraga ringan beberapa kali sehari. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat. Mengambil istirahat sejenak secara periodis. Ini adalah kebiasaan bekerja dalam stasiun kerja, biasanya berhubungan dengan layar komputer. Nah, di sini adalah contoh perenggangan otot. Yang pertama itu dapat dilihat ya kan. Yang kedua itu ada beberapa detik sampai 10 sampai 15. Yang ketiga itu 8 sampai 10 detik. Yang keempat selanjutnya, dan di ketiga kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan yang terakhir itu ke-12 dengan waktu yang hampir sama. Penerapan ergonomik di tempat kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi proses bekerja dan tempat bekerja. Manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat memberikan manfaat lain termasuk meminimalkan usaha dalam bekerja, mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja, meningkatkan produktivitas kerja. Manfaat ergonomik dapat dicapai melalui pekerjaan lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan kerja, analisis proses kerja perorangan, penilaian kapasitas dan kemampuan bekerja, menyimbangi tugas yang menurut fisik dan mental pekerja dengan merancang tempat kerja yang baik, meningkatkan. Nah, terima kasih atas presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh studi kasus dari aspek ergonomik, yaitu mengangkat galon air ke atas dispenser. Kegiatan mengangkat merupakan kegiatan yang sangat banyak ditemui baik di rumah tangga, tempat kerja, apalagi di pabrik atau tempat-tempat bongkar muat barang. Salah satunya adalah kegiatan mengganti botol air galon ke atas dispenser. Apabila kegiatan mengangkat dilakukan dengan cara yang keliru, apalagi dengan cara yang keliru akan mengakibatkan cedera. Untuk itu, perlu dievaluasi melalui beberapa kriteria, antara lain evaluasi biomekanika dan NIOSH. Variabel yang terlibat antara lain adalah berat beban, jarak angkat, tinggi angkat, serta postur tubuh saat mengangkat. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa postur mengangkat sangat menentukan berat beban yang aman untuk diangkat. Ini adalah kata kunci untuk mengangkat, yaitu postur kerja, NIOSH, beban aman.